Allahumma ila hadratin alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ودليل ذلك ما بينته السنة أن ما دون الأربع لا يقطع السفر. Dalilnya adalah apa yang dijelaskan oleh sunnah bahwa perjalanan mukim yang kurang dari 4 hari itu tidak memutuskan safar. Nah, kan memutuskan safar kan kalau berhenti 4 hari. Nah, atau berniat berhenti 4 hari. Di luar hari datang dan pergi. Maka jadi mukim. Jadi kalau dalam perjalanan, kan? Dalam perjalanan lalu di tengah perjalanan berhenti 4 hari, di luar hari datang dan pergi, maka statusnya bukan dalam perjalanan lagi. Maka tidak boleh lagi jamak qashar. Nah, tidak boleh lagi jamak qashar. Atau berniat akan bermukim. Berniat akan bermukim. Berniat akan bermukim di satu tempat. Taruhlah kita dari Kerinci misalkan. Sampai Bangkok kita berhenti. Bermalam. Lalu bermalam. Itu baik kita kata. Nah, kalau sudah kata bermalam, lalu kita berhenti di situ. Atau kita tinggal di situ. Sampai di Bangkok. Nah, kalau bermalam kesannya sehari. Boleh tak? Kita berhenti di Bangkok. Kita tinggal di situ. Nah, begitu sampai Bangkok, lalu kita berhenti, maka stop semua rukhsah perjalanan. Walaupun sehari. Akan tadi kan tidak kata sehari. Oh, ya, lah diniatkan. Lah diniatkan. Tapi kalau sudah diniatkan akan bermukim di Bangkok, tapi kita tidak berhenti, maka masih status perjalanan. Nah, 5 rawal Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis riwayat Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqimul muhajiru ba'da qada'i nusukihi thalathan. Kaum muhajirin itu setelah melaksanakan hajinya, maka mereka bermukim atau bermalam di Mekah itu selama 3 hari. Ya?
dalam footnote disebutkan wali annal muhajirin haruma alaihim al-iqamah di Makkah. Karena kaum muhajirin itu haram hukum bagi mereka bermukim di Mekah. Mungkin itu salah satu rasionya. Apalah Nabi tidak tinggal di Mekah? Karena Nabi kan muhajirin. Dari Mekah ke Madinah. Haram bagi kaum muhajirin bermukim di Mekah. Makanya kalau muhajirin itu yang dari Madinah menunaikan haji, maka cuma diizinkan 3 hari. Jadi statusnya masih safar. Tidak bermukim. Yo. Boleh bermukim di Mekah. Jadi mana orang sudah hijrah ke Madinah, haram bermukim di Mekah. 3 hari. Jadi 3 hari itu masih status safar. Kalau 4 hari jadi pemukim. Mukimin kan? Kalau 4 hari jadi pemukim. Kalau 3 hari kan masih statusnya dalam perjalanan. Mulai kosor segala macam. Nah, ada yang mengatakan bahwa ngapo kaum muhajirin diharamkan tinggal di Mekah? Kalau mereka tinggal di Mekah, bermukim di Mekah, atau misalnya sahabat Nabi pindah ke Mekah, menetap di Mekah, maka status muhajirinnya hilang. Mereka tidak tergolong lagi orang yang berhijrah. Sedangkan dalam Quran itu kan, ganjaran untuk orang-orang yang bermuhajirin itu, jaminan surga segala macam tuh hilang. Nah, bukan muhajirin lagi, sudah menetap di Mekah. Nah, itulah sebabnya. Jadi, selama orang itu tidak menetap di Mekah, karena dia pindah dari Mekah, maka mereka masih sebagai orang-orang yang berhijrah. Itu alasan. Wali anna fattarakhusu fi thalath adulu ala baqa'i hukumis safar bi khilafil arba'. Jadi dapatnya rukhsah dalam 3 hari itu menunjukkan bahwa masih berlaku hukum safar. Berbeda dengan kalau 4 hari. Wali anna Umar radhiyallahu anhu mana'a ahlal zimmah al-iqamata fil Hijaz. Dan karena Umar radhiyallahu anhu melarang orang-orang kafir zimmah itu, kafir zimmi itu, tinggal di Hijaz. Itulah kota Mekah. Karena Hijaz itu kan Mekah Madinah. Orang kafir tidak boleh masuk. Tidak boleh menjadi penduduk di situ. Maka Umar membatasi, tidak boleh lebih dari 3 hari kalau masuk ke situ. Hijaz ya. Yo, Mekah Madinah. Thumma adina litajir minhum ayyuqima 3 ayyam. Kemudian Umar mengizinkan pedagang di antara mereka bermukim selama 3 hari. Wa fi ma'na tsalatsah wa ma fauqaha wa dunal arba'ah. Yang disebut dengan 3 hari itu adalah lebih 3 hari tapi belum 4 hari. Paham tak? Tidak mungkin lepasnya 3 hari. Itu. Hari yang datang tidak dihitung. Hari keluar tidak dihitung. Hari penuh bersama malamnya itu 3 hari. Itu masih safar. Kalau 4 hari 4 malam full. Di luar datang dan pergi. Itu sudah bermukim. Yang disebut 4 hari itu, pasti lebih. Karena waktu datang, sehari pergi. Nenghai. Bersama datang dan pergi. Wa ulhiqa bi iqamatil arba'ah niyatu iqamatiha. Dan termasuk disebut sudah bermukim itu kalau berniat bermukim. Fa inna wal iqamata wa huwa sa'irun fala yu'athir. Jika ia berniat bermukim tapi ia masih berjalan juga, maka itu tidak ada pengaruhnya.
li'anna sababal qasri as-safar. Karena sebab qasar itu adalah perjalanan. Wa huwa maujudun haqiqatan. Jadi sebab qasar salat itu karena masih safar. Ya kan? Tapi sudah berniat nanti akan bermukim di situ, tapi tidak berhenti. Tidak ada pengaruhnya. Karena safarnya masih. Masih jalan. Wa huwa maujudun haqiqatan. Secara sebenar-benarnya masih ada perjalanannya. Maka tidak dihitung. Wala yusabu minal arba'ah yauma dukhulihi wa khurujihi 'ala sahih. Tidak dihitung 4 hari itu, hari masuk dan hari keluarnya menurut pendapat yang kuat. Li'annahu musafirun fihima. Karena pada hari itu, baik hari masuk, hari datang, musafir itu masih musafir di situ. Waktu tiba tu. Masih perjalanan. Fal awal yaumal hatti minas safar. Hari pertama itu hari datang. Menurunkan barang-barang. Masih situasi perjalanan. Wasani yaumur rahil. Hari yang kedua nanti itu hari keberangkatan. Hari sibuk tuh, masih sibuk perjalanan. Hari kedatangan tuh itu masih sibuk perjalanan, menurunkan barang. Hari yang terakhir itu hari keberangkatan, sibuk ngurus keberangkatan. Ya. Wa huma min asghalis safar. Kedua-duanya itu termasuk kesibukan perjalanan. Wa yu'tabaru musafiran fihima, karena itu ia dianggap masih dalam status musafir. Hari datang tuh.